Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar secara online dan insya Allah akan dikirim pada WA masing-masing di grup kelas 11 IPA 2 dan 11 IPA 1. Dengan materi itu menentukan nilai maksimum dan nilai minimum selang kemonotonan fungsi aljabar. Sebagai pengetahuan prasyarat, ingat materi yang lalu, syarat fungsi aljabar misalnya Y sama dengan Fx. Jika f aksen X sama dengan 0, jadi dulu itu syaratnya f aksen X sama dengan 0 menghasilkan X sama dengan P, maka nilai X ini sama dengan P dikasih masuk di fungsi awal ini, sehingga sorry ya, bukan A di sini ya, bukan P di sini tapi A ya. Menghasilkan nilai A, maka nilai A ini kasih masuk di fungsi sehingga FA adalah nilai stasionernya. Jadi nilai X yang didapat di sini dengan syarat turunan pertama sama dengan 0 itu adalah sebagai nilai stasioner. Sekarang yang kedua, jika turunan kedua ya, ini nilai A nya juga dikasih masuk, menghasilkan nilai positif atau lebih besar daripada 0, maka fungsi itu dikatakan mempunyai titik stasioner titik minimum. Yang dulu sudah dipelajari. Jika turunan kedua menghasilkan nilai negatif, maka fungsi tersebut mempunyai titik maksimum ya, atau titik stasioner maksimum. Dan jika turunan kedua menghasilkan 0, maka tidak maksimum dan tidak minimum, tetapi dia memiliki titik belok. Ini sudah dipelajari pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk materi. Ya, jadi diingat ini ya materi yang lalu. Sekarang kita masuk materi sesuai dengan tema yang saya sampaikan pada awal. Ya. Jadi jika fx adalah suatu fungsi aljabar y sama dengan fx. Saya ulangi, jika fungsi aljabar y sama dengan fx dengan selang kemonotonan x lebih atau sama dengan p dan kurang atau sama dengan q, maka nilai minimum dan maksimumnya ya, didefinisikan sebagai fx lebih atau sama dengan A dan kecil atau sama dengan B. Ini secara teorinya. Coba kita lihat secara gambarnya, ilustrasinya. Misalnya, coba perhatikan kembali. Misalnya, ini fungsinya. Ya, digambarkan dalam sumbu koordinat. Misalnya, ini saya hapus dulu ya. Misalnya ini pada sumbu X, ya ini dibatasi ya, selang tertutup kalau materi pelajaran yang tempo dulu. Sekarang dikatakan selang kemonotonan, ya. Misalnya dibatasi, di fungsi itu dibatasi, mau dicari dibatasi fungsinya itu antara P dengan Q. Jadi ini P dengan Q. Jadi pada sumbu X P dengan Q. Jadi yang dimaksudkan adalah ini sampai ke sini ya, kasih tebal-tebal sedikit ya, sampai sini ya. Itu mau dicari nilai maksimum dan minimumnya. Kalau secara grafik mampu cepat dilihat itu bahwa minimumnya ini yang paling di bawah ini, dikatakanlah sebagai nilai B, dan paling atasnya ini diberikanlah nilai A, nama A. Jadi dari sini, dari grafik ini sampai di sini,
paling rendahnya atau minimumnya adalah B, paling tingginya adalah A. Nah, ini dapat dicari dengan syarat, nah itu syaratnya. Nah, seperti telah diketahui di sana, ya. Jadi syaratnya itu untuk menentukan penyelesaiannya. Ya, pertama-tama ya tentukan dulu ini sesuai dengan perintah soal. Misalnya fungsinya Y sama dengan fx. Nah, dengan syarat, misalnya syaratnya ditentukan oleh soal P Q. Nah, maka yang perlu dicari yaitu yang pertama. Syarat itu seperti yang semula ini. Syarat nilai stasionernya dulu. Yang pertama, F aksen X sama dengan 0. Misalnya menghasilkan suatu nilai R. X sama dengan R. Nilai R ini langkah-langkahnya. Nilai R ini disub. Jadi nilai R itu nilai X sama dengan R disubstitusi pada fungsi. Jadi pada fungsi awal Y sama dengan FR. Ya? R. Misalnya FR ya. Misalnya setelah disubstitusi di fungsi ini menghasilkan suatu nilai misalnya A. Di mana A ini terdapat pada slide ini. Ya, masuk di dalam slide ini. Jadi A ini masuk di dalam slide ini. Maka dikatakan memenuhi. Jadi misalnya ini A masuk pada selang ini, maka dikatakan memenuhi. Sekarang diuji lagi. Yang ketiga, untuk menentukan nilai maksimum dan minimumnya, dilihat. Jadi ini diuji lagi. Jadi FP diambil saja yang paling rendahnya. Sebenarnya diuji semua. Dari misalnya ini, misalnya min 1 sampai 2, maka diambil semua. X sama dengan min 1, X sama dengan 0, X sama dengan 1 sampai X sama dengan 2. Diuji semua. Tapi ya diuji semua ya. Tapi memudahkannya itu ya karena kita tahu bahwa ini yang paling rendah, ini yang paling tinggi. Kita mau cari saja nilai maksimum minimumnya. Jadi kita uji saja yang paling rendah dan yang paling tinggi. Maka kita uji yang P, misalnya menghasilkan suatu bilangan, misalnya C. Kemudian kita uji lagi ini Q. Ya. F Q, misalnya menghasilkan nilai B. Nah, kita bandingkan A, B dengan C. Jadi ini A didapat dari turunan pertama sama dengan 0. Menghasilkan X sama dengan R, dikasih masuk di fungsi, dapat nilai A. Kemudian ini C didapat dari nilai minimum atau nilai terendah dari daerah asal atau nilai X. Ya, nilai terendah P, ini dapat nilai C, dan nilai tertinggi Q dapat nilai B. Ini dibandingkan mana yang paling tinggi sini, A, B dengan C. Misalnya ini yang paling rendah, misalnya yang paling rendah. Ini yang paling tinggi, misalnya ini paling tinggi. Ini misalnya paling rendah. Maka disimpulkan bahwa selang kemonotongannya, jadi selang kemonotongannya sebagai jawabannya adalah Fx. Ya, kayak ini yang paling tinggi rendah berarti ditulis A. Ini yang paling tinggi ditulis B. Adapun C ini masuk juga di sini, memenuhi juga, tapi sama statusnya dengan ini semua ini. Ini
Ya, memenuhi juga, tapi biar ada di antaranya ini. Ya, jadi inilah sebagai kesimpulannya bahwa apabila jadi bisa disimpulkan begini. Jadi setelah diuji ya. Jadi yang pertama diuji adalah nilai X sama dengan R, yang mana nilai X sama dengan diperoleh dari turunan pertama daripada kurva. Ya, uji di kurva di sini, di fungsi ini. Nah, didapat nilai A. Kemudian misalnya nilai P dikasih masuk lagi di fungsi, kemudian nilai Q dalam fungsi, dibandingkan ketiga-tiganya ini, mana yang terendah itulah ditulis sini, mana yang tertinggi itu di sini. Inilah sebagai jawaban yang dikatakan selang kemonotonan ini. Ya, fungsi aljabar. Ya, ini sebagai minimum, ini sebagai maksimum. Saya kira sampai di sini. Ya, sebentar kita akan berikan contoh. Tolong disimak dulu. Saya kira inilah penyampaian untuk sementara. Sebentar disambung, telah dihapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi penjelasan tadi. Jadi setelah saya jelaskan tadi ini, bahwa untuk menentukan penyelesaian dari selang kemonotonan, nilai maksimum dan minimum suatu fungsi aljabar, ya, di mana ini definisinya jika y sama dengan fx dengan selang kemonotonan ini, nah, maka nilai minimum dan maksimumnya fungsi tersebut adalah fx lebih atau sama dengan a dan kecil atau sama dengan b. Nah, dengan langkah-langkah seperti ini. Nah, sekarang kita berikan contoh. Nah, tolong diperhatikan kemari. Tentukanlah nilai maksimum dan nilai minimum dan nyatakan hasilnya dalam bentuk. Jadi tentukan tidak aneh. Tentukan nilai maksimum dan minimum dan nyatakan hasilnya dalam bentuk ya. Ya, soalnya ya ini fx sama dengan x kuadrat dikurang 9 dengan batas x di mana x lebih atau sama dengan min 1 dan kecil atau sama dengan 5. Coba kita jawab, tolong diperhatikan kemarin. Kita jawab. Ya. Seperti yang dikatakan tadi, yang pertama-tama, ya, turunan pertama yang dicari dulu. Ya, yang pertama itu turunan pertama sama dengan 0. Jadi cari turunan pertamanya dulu. Tadi fungsinya ini ya. Nah, fungsinya ini. Fungsinya fx sama dengan x kuadrat dikurang 9. Turunan pertamanya, nah seperti yang kemarin, tentu 2x, ya turunannya x kuadrat adalah 2x dan turunannya 9 adalah 0. Nah, ini sesuai dengan syaratnya ini. Nah, 2x sama dengan 0, sehingga x sama dengan 0 per 2 alias 0. Jadi x sama dengan 0. Nah, sekarang seperti ini, nilai x sama dengan 0 ini dikasih masuk di fungsi. Nah, ini adiknya. Jadi nilai x sama 0 kasih masuk di fungsi. Fungsi awal ya ini. Ini f2. Jadi fx-nya ini kasih masuk di sini ya. Nah, jadi f0 sama dengan x kuadrat kurang 9, berarti 0 kuadrat kurang 9 sama dengan min 9. Nah,
Kita lihat min 9 ini masuk di sini enggak? Ya, enggak tadi. Ini 0. Ini hasilnya ya. Nah, sekarang. Ini X sama dengan 0 masuk di sini enggak? Nah, karena X sama dengan 0 masuk di sini, maka diuji di sini. Apabila X sama dengan 0 tidak masuk di interval ini, tidak perlu diuji. Tidak perlu diuji di sini di fungsi awal. Ya. Nah, karena masuk di 0 masuk di antaranya ini, maka diuji. Hasilnya min 9. Nah, yang kedua. Kita ambil lagi ini tadi seperti ini. Nah, ini ya. Angka ketiga. Oke. Bagi yang kedua ya. Dua. Ini. Ini ambil X sama dengan min 1. Nah, masukkan di sini di kurva ini. Nah, F min 1 sama dengan min 1 kuadrat kurang 9. Berarti 1 kurang 9 min 8. Nah, yang ketiga. Ambil lagi nih ujungnya. X sama dengan 5. F5 sama dengan 5. Masuk sini. 5 kuadrat dikurang 9. 25 kurang 9 16. Nah, sekarang kita bandingkan ini. Mana yang terendah? Yang terendah tentu ini tadi. Yang tertinggi adalah 16. Berarti jadi kesimpulannya jawabannya ini. Jadi jawabannya adalah jadi selang pemonotongannya ini fx. Ini kalau diambil sini yang paling rendah min 9, yang paling tinggi 16. Gimana? Saya kira mudah ya. Tidak terlalu sulit. Gampang sekali. Yang penting Anda mengerti ini langkah-langkahnya ya. Saya kira tidak ada masalah. Jadi saya ulangi, yang pertama diturunkan dulu. Turunan pertama sama dengan 0. Ya, jadi diturunkan dulu. Ini fungsinya. Turunkan, turunannya sekuadrat 2x, sudah 9, habis 0. Kemudian syaratnya turunan pertama dengan 0, berarti ini diganti 0. Didapat tak? X sama dengan 0. Nilai 0 ini kasih masuk di fungsi. Nah, ini ya. Nah, dapat min 9. Kemudian kita ambil nilai terendah dari X, masuk di fungsi. Nah, 1 kuadrat dengan dapat min 8. Kita ambil nilai tertingginya X, dapat 16. Nah, kemudian ini kan nilai-nilai Y ini, nilai-nilai X atau nilai-nilai. Jadi Fx, mana yang paling tinggi 16, mana yang paling rendah 9. Saya kira itu cukup. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nanti akan diberikan tugas. Kirim ya cepatnya, ya, untuk mengetahui dan mengevaluasi apakah anak-anak sekalian sudah mengerti atau belum. Assalamualaikum wabarakatuh. Hari ini kita belajar fungsi naik dan fungsi turun sebagai lanjutan daripada materi yang lalu. Adapun langkah-langkah menentukan fungsi naik dan fungsi turun, ya, di mana misalnya fungsinya Y sama dengan Fx, itu kita harus perhatikan syaratnya. Ya, yang pertama, fungsi dikatakan naik apabila turunan pertama dari fungsi yang diketahui lebih besar daripada 0. Maka kalau turunan pertama besar daripada 0, maka fungsi itu dikatakan naik. Kemudian yang kedua, turunan pertama dari fungsi itu kecil daripada 0, maka dikatakan fungsi turun. Nah, jadi hasilnya ini dia berupa interval.
atau selang. Ya. Dia berupa selang atau interval. Ya, jawabannya. Kalau dia tidak naik, tidak turun, nah, maka turunan pertamanya sudah 0. Misalnya ini dilukiskan, ya. Ini misalnya sudah digambarkan suatu fungsi. Ya. Bentuknya misalnya begini gambarnya. Jadi dari ini ke sini itu dikatakan naik. Jadi ini naik ke atas. Dari sini ke sini sampai di sini dikatakan turun. Jadi turun itu pada saat A untuk X, A sampai B. Jadi naik untuk X, B sampai C. Dan turun kembali untuk X, ya lebih besar daripada C. Jadi dia ini. Kalau di yang mana dikatakan tidak naik tidak turun ini stagnan, ya. Ini tidak naik tidak turun ketika berada di puncak. Makanya turunan pertamanya sama dengan 0 berupa suatu bilangan. Jadi misalnya nilainya X, maka ini itulah A itu adalah misalnya di sini di puncaknya, ya inilah nilai fungsi tidak naik dan tidak turun berada di titik puncak. Sebagai contoh, fungsi tersebut naik atau turun. Coba kita jawab. Ya, misalnya nomor 1, fx sama dengan s dikurang s kuadrat. Jadi kita perhatikan syaratnya. Yang pertama, f aksen x. Ya, cari dulu f aksen s. Ya. F aksen x sama dengan turunan x sama dengan 1 karena koefisiennya 1. Turunan x pangkat 2 tentu 2x pangkat 1. Sekarang ini ya. Sekarang kita lihat syaratnya ini. Katanya naik apabila fungsi naik. Ini ya. Fungsi naik apabila f aksen x besar daripada 0. Ya. Jadi kita kasih pindah ini. Ya, kasih gantikan ini ya. 1 dikurang 2x besar daripada 0. Jadi 1 ini kita kasih pindah menjadi 2x. Berarti 1/2x. Kita balik karena ya di dalam penulisan solusi suatu ketidaksamaan, ya sebaiknya itu nilai variabel di sebelah kiri. Jadi kita balik. Tapi jangan merubah nilai. Berubah bentuk tidak berubah nilai. Jadi bagaikan yang spiral dibalik begini aja. Ya. Inilah interval fungsi naik atau solusinya. Yang kedua. Jadi fungsi kapan dikatakan naik? Apabila x-nya lebih kecil daripada 1/2. Sekarang fungsi dikatakan turun. Apabila turunan pertamanya kecil daripada 0. Ini. Sekarang kita kasih masuk. Ini 1 dikurang 2x kecil daripada 0. Berarti 2x. 1/2x. Kita balik lagi. X 1/2. Jadi inilah dikatakan interval fungsi turun. Ya. Tidak naik dan tidak turun karena tidak ada yang menghasilkan turunan pertamanya 0. Inilah caranya menjawab daripada nomor 1. Kita coba soal lain. Soal lain nomor 2, fx s pangkat 3 8 dikurang x. Jadi caranya disempurnakan dulu. Ya, diproses dulu. S pangkat 3 ke 8 s pangkat 3 dikurang s pangkat 3 kali x, tentu s pangkat 4. Sekarang kita cari dulu turunan pertamanya.
8 kali 3, 24. Nah, pangkatnya dikurang 1 berarti tinggal 2. 4 kali 1, 4. Pangkatnya dikurang 1, tinggal 3. Nah, sekarang tinggal menuliskan syaratnya. Syarat fungsi naik. Fungsi naik. F aksen X besar daripada 0. Jadi, tulis ini 24S kuadrat dikurang 4S pangkat 3 besar daripada 0. Nah, kita keluarkan, kita faktorkan. Ya, yang sama dikeluarkan. Ya. Misalnya dikeluarkan 4X kuadrat. Nah, 24 dibagi 4 tentu 6. S kuadrat sudah keluar, jadi tidak ada lagi. Jadi coba kita tes. 6 kali 4, 24. S kuadrat, cocok. Sekarang ini keluar 4, keluar S kuadrat. Berarti masih ada X. Coba kita tes. X kali 4S kuadrat sama dengan 4S pangkat 3. Saya kira. Ya. Setelah ini untuk menyelesaikannya kita misalkan dulu. Seperti materi-materi di kelas 1. Misalkan dulu 4S kuadrat 6 dikurang X sama dengan 0. Misalkan sama dengan, sehingga didapat 4. Kenapa tadi tidak dimisalkan? Karena tadi sudah langsung. Nah, sekarang kan dia fungsinya suku banyak, ya, lebih tinggi. Maka harus dimisalkan dulu. Ya, sama dengan 0 atau 6 dikurang X sama dengan 0. X, ya, X kuadrat 0 per 4. Berarti X sama dengan 0. Ya, ini 6 sama dengan X. Ya, berarti X sama dengan 6. Nah, sekarang kita untuk menentukan. Ya, biasanya kita buat garis bilangan. Tapi cara Mr. James-nya langsung aja. Ya, langsung aja kita lihat ini. Oh, yang S kuadratnya ini plus. Ya, langsung aja kita kasih. Ini ya. Wah, ini ya. Ada 2 titik, tetapi di sini double ya. Nolnya sebenarnya sini double. Kalau di sini S kuadrat, berarti di sini ada 2. X12, berarti ini X3. Nah, berarti X0 itu double. Ya. X0 itu double di sini. Nah. Nah, karena double, maka kita coba-coba uji, ya. Nah, kita ambil ini dulu. 0, 6. Di kelas 1 diajarkan oleh gurunya dulu, nah, bahwa pakai misalnya plus, minus, plus, ya. Nah, kita hapus. Coba kita uji. Ambil suatu nilai di bawah 0. X sama dengan misalnya min 1. Ya, kasih masuk di sinilah. Di pemisalan tadi. Jadi 4 min 1 kuadrat 6 kurang min 1. Ya, coba dilihat. Min 1 pangkat 2 berarti plus, berarti 4. Minus kali minus plus, berarti 6 tambah 1 berarti 7. Nah, ini jawabannya positif. Mau cari saja positifnya. Ini jawabannya positif, maka itu di sini positif. Ya. Sekarang yang kedua diantaranya ini kita ambil satu, yang mudah saja, yang mudah satu. X sama dengan 1. Antaranya ini ambil satu nilai. Dengan 1, masuk lagi di sini. 4 kali 1 kuadrat di 6 kurang 1. 4. 5 plus lagi, berarti di sini plus. Nah, di atasnya ini misalnya X sama dengan 7. Hanya mau dilihat plus atau minus. Ini 4 kali 5 plus, ya. Yang 4 kali 5 itu positif jawabannya. Hanya mau dilihat plus atau minusnya. Nah, 4 kali 7 kuadrat 6 kurang 7. Nah, ini 4 kali 7, 7 kali 7 49. Sebenarnya tinggal dilihat plus atau minus, ya. Nah, karena ini plus, ini minus, minus ya.
Ya, berarti jawabannya plus kali minus minus. Jadi kalau mau ke ya ini min 1. Ini 749. 749 kali 4 ya. 4 kali 4 16, 160, 4 kali 9 36. Berarti 196 ya. 196 ya. 196 kali min 1 itu minus. Nah, minus mencari berarti di sini minus. Berarti yang mau dicari tadi adalah besar. Besar berarti daerah minus. Ya. Berarti jawabannya ya, kalau besar berarti daerah minus. Ya, kalau caranya nih, berarti jawabannya adalah mulai dari 6 ke bawah. Karena ini besar. Ya. Jadi besar berarti jawabannya intervalnya X lebih kecil daripada 6. Nah, tidak ada sama dengannya karena ini juga tidak punya sama dengan. Jadi jawabannya daerah plus karena ini besar. Ya, ini besar ya. Jadi X lebih kecil daripada 6 jawabannya. Intervalnya ya. Sekarang sudah ini tadi? Sudah. Fungsi turunnya. Fungsi turun. Fungsi turunnya itu f aksen x kecil daripada 0. Nah, sekarang tinggal dilihat di sini aja cepatnya ya. Jadi tentu ini tadi ini. Ini turunan pertama tadi sama dengan 24s pangkat 2 kurang 4s pangkat 3. Tentu begini. 24s kuadrat dikurang 4s pangkat 3 kil 0. Langsung saja ke sini ya, langsung saja ke sini. Sama Ji. Jadi sama Ji, kalau kita misalkan ini sama dengan 0 misalnya, ini 24s kuadrat ini kan diuraikan ya, 4x kuadrat 6 dikurang x ya, kita misalkan sama dengan 0, tentu langsung ini dapat ini juga sama Ji prosesnya ini ya. Jadi sama Ji, itu langsung saja kita gambar, ikuti itu 0 plus di sini 6, sini minus. Ini yang diinginkan kurang, berarti negatif. Berarti jawabannya X besar daripada 6, negatif. Berarti di atasnya 6, daerah negatif. Berarti inilah interval. Ya, inilah interval fungsi turun. Nah, ini interval fungsi naik. Saya kira